أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Di antara ulama ada yang membagi manusia jadi 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama adalah man tayassarat lahu matalibuhu al-ukhrawiyah, orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai urusan-urusan akhiratnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, melaksanakan yang wajib, menunaikan yang sunnah-sunnah, jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, waktunya, harinya dipenuhi dengan ketaatan, dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'assarat lahu matalibuhu ad-dunyawiyah, dan terkadang sulit, kehidupan dunianya sulit. Ini orang pertama, orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai urusan-urusan akhiratnya, tapi dunianya sulit. Namun dia diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keridhaan di dalam hatinya, walaupun secara duniawi dia tidak atau biasa-biasa saja, orang mungkin pendapatannya kecil, usahanya tidak terlalu maju, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena dengan sedikitnya dunianya, dia itu lebih banyak menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia bergembira dengan hal yang seperti itu. Ya, tidak punya mobil, tidak masalah. Kenapa? Mobil sibuk juga. Ya, tiap tahun bayar pajak, sekali 6 bulan servis.
Tapi bagi dia tidak pernah disibukkan dengan urusan-urusan yang seperti itu. Dan inilah gambaran pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan atau mencapai keinginan cita-cita akhiratnya. Tapi beliau sendiri terhadap dunia sangat zuhud sekali. Bukannya beliau tidak bisa, tapi memang beliau memilih untuk hidup sederhana. Aju'u yauman wa asumu yauman. Beliau pilih lapar sehari, berpuasa sehari, makan sehari. Ketika makan, beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kelaparan, maka beliau bisa merasakan bagaimana rasanya lapar itu, sehingga mampu merasakan penderitaan umatnya, penderitaan orang yang tidak makan, karena beliau juga merasakan seperti itu, sehingga lahirlah rasa kasihan, rahmat, peduli, tanggap, ingin untuk memberikan bantuan, pengorbanan. Inilah makomnya al-muqarrabin. Ini adalah orang-orang yang muqarrabun ilallah. Ini orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah wa tayassarat lahu matalibuhud dunyawiyah. Ada orang yang dia itu dunianya Masya Allah, usahanya maju, rezekinya lancar, mobilnya bagus, rumahnya mewah mungkin, tapi dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini, kekayaan dia, hartanya dia itu tidak menjadikan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terlena oleh kekayaan yang dia miliki, oleh perusahaannya dia, oleh rumahnya, oleh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah orang-orang yang disebut dengan ashabul yamin. Mereka adalah golongan kanan, tapi makomnya tentu di bawah al-muqarrabin. Muqarrabin, karena beda dunia dengan akhirat itu tidak akan bisa disatukan. Orang yang dekat dengan akhirat maka dia akan jauh dari dunia. Dunia dan akhirat itu seperti al-masyriq wal maghrib, timur dan barat. Semakin orang dekat ke timur, dia semakin jauh dari barat. Semakin dekat ke barat, maka dia akan jauh dari timur. Maka orang yang kedua ini adalah orang-orang yang ashabul yamin. Mereka diberikan
kekayaan, diberikan kemakmuran, diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang man tayassarat lahu matalibuhud dunyawiyah, orang yang mudah baginya mendapatkan dunia. Wa ta'assarat lahu matalibuhul ukhrawiyah, tapi sulit baginya urusan akhirat. Ya, tidak sempat majlis, tidak sempat taklim, bahkan meninggalkan sholat, sibuk dengan urusan dunia. Dia diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ya semua itu menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya. Ini bahaya. Maka orang seperti ini adalah minal mustadrajin. Orang seperti ini istidraj. Istidraj itu adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat itu istadraja itu artinya berangsur-angsur. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berangsur-angsur mendekatkan dia kepada azabillah, kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang semakin dia usaha ngutang bank riba, usahanya semakin hebat, semakin luar biasa. Ada orang minum khamar, ya, minum minuman, mabukan, tapi dia merasa gagah, saya kuat, hebat, sehat. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan keburukan-keburukan, dosa, maksiat, dan sulit baginya untuk melakukan urusan-urusan ibadah ukhrawiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini adalah minal mustadrajin, orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa umli lahum sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan tangguh kepada mereka, ya, kami berikan waktu kepada mereka agar mereka itu bisa melakukan kejahatan, maksiat, dosa, kemudian nanti Allah azab mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka itu tidak sadar. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan Allah tunda, Allah berikan kesempatan, inna kaidi matin, nanti Allah akan azab. Orang berzina kemana-mana, ya, zina sini, zina sana, Allah beri waktu, tapi sekali kena HIV maka hancur dia. Seperti minum-minum tadi, minum khamar, gagah dia, Allah biarkan, tapi sekali kena, ginjalnya kena, jantungnya kena, semuanya Allah hajar langsung semuanya. Maka ini namanya istidraj. Maka jangan kita pernah
ya pernah melihat orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jabatan, diberikan pangkat, diberikan kekuatan, tapi semua itu menyebabkan dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah istidraj. Semakin kaya semakin kurang ajar, semakin kaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kaya semakin banyak dosa dan maksiatnya, semakin tinggi jabatannya semakin zalim. Maka ini adalah istidraj. Itu adalah Allah tunda, tapi itu bukan Allah tidak lupa dengan orang-orang yang seperti itu, tapi hanya Allah berikan waktu. Wa umli lahum, dan saya berikan waktu. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu daya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim, dan janganlah pernah orang-orang kafir itu menyangka annama numli lahum, bahwa kami berikan mereka kesempatan, kami tunda azab mereka, khairul lahum, itu baik buat mereka. Tidak, jangan. Innama numli lahum liyazdadu ithma, memang Allah Subhanahu wa taala menunda, memberikan kesempatan kepada mereka supaya bertambah, liyazdadu ithma, supaya bertambah dosanya, bertambah maksiatnya, bertambah kurang ajarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kezalimannya. Kemudian Allah siksa dia. Walahum azabun muhin, dan bagi mereka adalah azab yang menghinakan. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka ketika nasu, mereka itu lupa, ma dzukkiru bihi, apa yang diperingatkan kepada mereka, lupa kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti Al-Quran ini, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau patuh dengan Islam ini. Fatahna alaihim abawaba kulli syai', maka kami buka padanya pintu-pintu segala sesuatu. Ekonominya mungkin dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jabatannya malah ditinggikan, dia itu bertambah gagah, bertambah kaya, ya, bertambah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu segalanya, mudah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta iza farihu, ketika mereka sudah merasa kuat, sudah merasa gembira, sudah merasa tenang dengan apa yang mereka dapatkan, maka bima utu akhaznahum, maka kami azab mereka. Akhaznahum baghtatan, secara tiba-tiba.
maka Allah azab dia secara tiba-tiba. Fa iza hum mublisun, maka mereka itu menjadi putus dari segala kebaikan. Mublisun ayisun min kulli khair, putus asa dari segala kebaikan, tidak ada kebaikan lagi. Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah buka pintu-pintu rahmatnya sehingga dia itu bebas melakukan dosa, bebas melakukan pelanggaran, bebas untuk melakukan kezaliman menurut dia. Hatta idza farihu, dia itu merasa tidak akan ada lagi yang akan mengalahkannya, tidak akan ada lagi yang bisa menurunkannya, tidak akan ada lagi yang bisa untuk menjatuhkannya. Akhadnahum baghtatan, maka Allah azab dia secara tiba-tiba. Fa izahum mublisun, maka dia termasuk orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, putus dari segala kebaikan. Mublisun. Zalika bi'annakum ittakhaztum ayatillahi huzwa. Yang demikian itu karena kalian telah menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala huzwa, agama dijadikan permainan. Yang dilarang agama justru yang dilakukan. Khamar dilakukan, zina di mana-mana, riba di mana-mana. Ittakhaztum ayatillahi huzwa, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dipermainkan. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Fal yauma la yukhrajuna minha, maka kata Allah, rasakan azab ini sekarang. Fal yauma la yukhrajuna minha, maka kamu nanti tidak akan dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yusta'tabun, dan mereka tidak akan diberi kesempatan untuk bertaubat. Ini adalah orang yang ketiga, istidraj. Zahirnya hebat, zahirnya makmur, zahirnya luar biasa, tapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari masjid, tidak tahu ta'lim, tidak tahu dengan agama, maka itu adalah istidraj. Diberikan nikmat supaya dengan nikmat itu dia jatuh kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat adalah orang yang sulit dunianya, sulit akhiratnya. Khasirat dunya wal akhirah, rugi di dunia, rugi di akhirat. Wazalikal fahuwa khusranul mubin, itulah ya kerugian yang paling nyata. Zalika huwal khusranul mubin, khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia, sudahlah dunianya hancur-hancuran, hidup miskin menderita, tidak tahu sholat, tidak tahu ngaji, tidak tahu masjid. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Zalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang paling jelas, zahir, bayyin, itu adalah kerugian yang jelas. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Sekarang kita mau milih yang mana?
ya silahkan kita pilih untuk menjadi jalan hidup kita selama Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk hidup bagi kita. Selama itu pula kita bisa memperbaiki diri kita. Menyesal hari ini adalah taubat, menyesal setelah meninggal adalah kesengsaraan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa la ya'izzu man 'adait wa la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la 'asiran illa yassartah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في إندونيسيا. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في روهينيا. اللهم انصر المسلمين في أويغور. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا عزيز يا قوي يا جبار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.